sebuah survei lokasi. Sekarang kita Finalisasi video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Chris, selaku moderator yang akan membimbing jalannya presentasi untuk proyek charter prototipe website TK Kuncup Wijaya. Langsung saja mulai presentasinya, silakan next slide. Diawali oleh tim kita yaitu ada Dendi Maulana Yusuf, saya sendiri Christopher, Radatul Jana, Rulis Adilia, dan terakhir ada Leo Saputra. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Dendi, silakan. Oke, proyek deskripsi dan goals dari kelompok kami yaitu sini proyek deskripsinya yaitu sini kelompok kami mendapatkan proyek dari TK Kuncup Wijaya, di mana TK Kuncup Wijaya sebagai lembaga pendidikan anak usia dini menghadapi tantangan dalam memperluas jangkauan informasi dan pendidikan sekolah. Selama ini informasi profil visi misi dan kegiatan sekolah masih sampaikan secara profesional melalui media cetak maupun komunikasi langsung sehingga kurang efektif. Di sini kami menjawab tantangan tersebut dengan sebuah website TK Kuncup Wijaya sebagai solusi digital yang terintegrasi yang menyajikan informasi dalam satu website online. Kalau sini proyek goals-nya yang pertama menyediakan website resmi sebagai identitas digital. Lalu yang kedua, mempermudah orang tua dan masyarakat mengakses informasi secara cepat dan transparan. Ketiga, membuka ruang komunikasi dua arah melalui fitur kritik dan saran. Yang selanjutnya, meningkatkan citra dan reputasi TK Kuncup Wijaya, memperluas jangkauan publikasi kegiatan sekolah, dan yang terakhir, mendukung transformasi digital dalam dunia pendidikan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan next slide. Baik, untuk bagian resiko sendiri, tentunya di pembuatan website ini kemungkinan ada 3 resiko yang muncul, yaitu terjadinya keterlambatan penyediaan data dari pihak sekolah, tentunya. Yang kedua, ada terjadinya kesalahan input data saat pengisian konten website. Yang terakhir, terjadinya bug pada saat proses pembuatan uji coba dan implementasi sistem di WordPress-nya nantinya. Next, pada rekan saya, silakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai deliverables. Jadi pertama ada website development plan yang mencakup perencanaan umum, jadwal kerja, dan pembagian peran dan proses teknis. Kemudian sistem requirement specification mencakup kebutuhan fungsional berupa profil, visi misi, kegiatan, kontak, dan kritik dan saran, dan non-fungsional yang ada mudah digunakan, aksesibel, dan konsisten desain. Kemudian ada website arsitektur desain, itu struktur navigasi hubungan antara halaman dan tata letak konten. Kemudian test plan, termasuk strategi uji aksesibilitas, fungsi fitur, dan perbaikan bug. Kemudian user documentation, ada panduan admin, meliputi login input data, pengelolaan konten, dan backup. Kemudian hasil akhir berupa website sekolah stabil, informatif, dan siap digunakan.
Kemudian untuk scope definition, batasan proyek di sini hanya pembangunan website resmi WordPress atau CMS, tidak termasuk aplikasi mobile atau sistem akademik terintegrasi. Kemudian penggaraan jangka panjang setelah serah terima bukan jobin, tidak integrasi dengan absensi, penilaian, keuangan, atau administrasi sekolah, tidak mencakup pembayaran online, e-learning, forum interaktif, atau fitur kompleks lainnya. Konten disediakan sekolah, tim hanya menempatkan di website. Waktu pengerjaan 1 bulan, dimulai dari 9 September hingga 16 Oktober 2025. Fokus pada fitur utama. Kemudian kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Untuk kebutuhan fungsional sendiri ada profil sekolah, isi, kemudian kegiatan ekstrakurikuler, kontak donasi, dan halaman bersama atau home, dan panduan admin. Untuk kebutuhan non-fungsional berupa performance, information, control, efisiensi, dan service. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, berikut ini jadwal tahapan proyek yang sudah kita rencanakan mulai dari awal perencanaan sampai implementasi akhir. Rata-rata tim bekerja Senin sampai Sabtu dengan durasi 3-4 jam setelah pertemuan. Secara total proyek ini berlangsung sekitar 8 minggu efektif. Untuk yang pertama, kick off ini kita mulai dengan kick off meeting. Di sini tujuan proyek dijelaskan dan pembagian tugas setiap anggota tim ditetapkan. Kemudian pengumpulan kebutuhan dan perencanaan. Ya, ini kami menyusun dokumen kebutuhan sistem, arsitektur informasi, sampai rancangan awal tampilan halaman utama. Kemudian yang ketiga, tahapan teknis awal tanggal 16 sampai 18, yakni konfigurasi domain, hosting, instalasi WordPress, lalu instalasi tema dan plugin dasar. Kemudian sprint 1 mengimplementasikan halaman utama dengan navigasi dasar. Sprint 2 ada halaman visi misi dan ekstrakurikuler. Kemudian yang tahap terakhir ini kami buat halaman kontak terintegrasi Google Maps, lalu menambahkan fitur kritik dan saran untuk feedback pengguna. Oke, next. Kemudian kita juga sudah menyusun rincian biaya proyek, yakni total anggaran yang kita butuhkan adalah 1 juta. Anggaran ini dibagi ke beberapa komponen utama sesuai kebutuhan proyek. Yang pertama survei dan analisis kebutuhan. Tahap ini total biaya 110.000. Kemudian yang kedua desain dan implementasi website. Untuk pembuatan website sebagian besar pakai tools gratis, tapi tetap ada biaya Elementor Pro untuk lisensi 1 tahun serta estimasi listrik, koneksi internet total sekitar 150.000. Kemudian yang ketiga domain dan hosting, yakni kami siapkan domain My ID selama 1 tahun plus hosting basic per 1 tahun dengan total 500.000. Yang keempat training dan dokumentasi, yakni pelatihan admin dan dokumentasi, ada biaya cetak panduan, konsumsi saat training, dan lain-lain kurang lebih 85.000. Yang kelima, operasional rapat tim. Kita anggarkan juga untuk rapat internal tim, termasuk konsumsi dan transportasi, total 70.000. Dan yang terakhir ini ada biaya tak terduga, total 50.000. Jadi total keseluruhan biaya proyek 1 juta dengan distribusi terbesar pada implementasi website dan domain hosting. Mengenai mekanisme pembayaran, kami menyusun sistem 2 tahap agar lebih sederhana. Yang pertama, 50% di awal, 500.000 dibayarkan pada tahap awal persiapan mencakup kebutuhan survei, domain, hosting, dan lisensi. 50% di akhir, yakni dibayarkan sekaligus setelah proyek selesai, termasuk penyelesaian sprint 1, 2, tahap finishing, uji coba internal, serta serah terima sistem. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Lalu ada asas contract and dependence. Di sini membangun website resmi TK Cukup Wijaya sebagai saran informasi digital yang terpusat, profesional dan mudah diakses, lalu menyediakan fitur utama, profil sekolah, visi dan misi, kegiatan ekstrakurikuler, lalu ada kontak serta kolom kritik dan saran,
secara struktur dan interaktif. Lalu meningkatkan citra dan branding sekolah melalui media digital yang representatif. Lalu ada memperluas jangkauan informasi agar orang tua dan masyarakat dapat mengakses informasi sekolah kapan saja. Lalu ada memperkuat komunikasi dua arah antara pihak sekolah, orang tua, dan masyarakat selain fitur kontak serta kritik dan saran. Lalu mempersiapkan keberlanjutan pengelolaan website dengan melatih admin sekolah dan menyerahkan dokumentasi teknik. Next. Project struktur tim. Di sini ada Dendi Maulana Yusuf sebagai project manager, pengelolaan proyek dan komunikasi sponsor. Lalu di sini ada Christopher yang sebagai UI UX desain tampilan dan responsivitas. Lalu ada Rodul Jana sebagai implementasi desain dan fitur website. Dan di sini ada Rulis Adelia sebagai konten spesial pengumpulan dan verifikasi konten. Lalu saya sendiri Muhammad Leo Saputra sebagai QI dan training uji coba website dan pelatihan admin. Next. Baik, untuk dokumentasi dari kelompok kami ini mulai dari awal kegiatan, yaitu bertemu langsung dengan pihak kepala sekolah, bicaranya, kemudian ada dokumentasi videonya. Untuk videonya nanti langsung di skip aja. Lanjut ke kesimpulannya dari proyek ini, yaitu pembuatan proyek website TK Kunjung Wijaya bertujuan membantu sekolah bertransformasi ke ranah digital dengan menghadirkan platform resmi berbasis WordPress yang informatif, interaktif, dan yang mudah diakses. Tentunya website ini menjadi identitas digital sekolah ini, memuat profil sekolah, visi misinya, kegiatan, berita, dan serta fitur kritik dan sarannya untuk memperkuat komunikasi dengan orang tua dan masyarakat. Dengan anggaran efisien 1 juta, campaign yang terstruktur, serta tim yang memiliki peran yang jelas, proyek ini diharapkan mampu meningkatkan citra sekolah, memperluas jangkauan informasi, kemudian menyediakan panduan teknis agar berkelanjutan pengelolaan website di kemudian harinya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.